restoring relationship. Minggu lalu saya mempersiapkan khotbah untuk tema sepanjang tahun, yaitu dengan judul The Years of Preparation. The Year of Preparation. Tahun untuk mempersiapkan kita berjalan dalam tahunnya Tuhan sepanjang tahun 2025. Nah, preparation for what? Saya sudah jelaskan minggu lalu, kita preparation buat apa yang Tuhan mau kerjakan. Jangan batasi Tuhan, izinkan Tuhan melakukan kehendaknya dengan kita semakin intim dengan Tuhan dan belajar firman, baca Alkitab lebih rajin, berdoa lebih rajin, dan kita melakukan firman Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Dengan demikian kita membuat persiapan untuk Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita. Nah, hari ini, minggu kedua Januari, kok bisa ke Februari. Minggu kedua Januari, saya akan berkhotbah sesuai dengan tema kita bulan ini, yaitu Restoring Relationship. Bulan Januari ini adalah bulan temanya di mana kita akan melakukan pemulihan hubungan dengan Tuhan, lalu pemulihan hubungan dengan sesama. Nah, tahun ini temanya saya akan ulang, bacakan tema kita untuk sepanjang tahun, terambil dari Yesaya 40 ayat 3-5. Ada suara yang berseru-seru di padang pasir, nggak ada ya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun, jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus jadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri yang telah mengatakannya. Nah, saudara, saya lagi hancurkan. Hafalkan atau catat ayat ini. Taruh di handphone saudara, di platform di mana, dan setiap kali saudara mengalami sesuatu keraguan, baca ayat ini, renungkan dan imani, Tuhan aku percaya ini akan terjadi dalam hidupku. Amin. Tuhan akan membuat jalan di padang pasir, Tuhan akan membuat jalan yang krukut berkelok-kelok akan menjadi lurus, menjadi rata, dan yang berlembah-lembah akan dilatakan, yang berbukit-bukit juga akan diratakan. Nah, itu janji Tuhan dalam hidup kita. Nah, sekarang saya masuk ke arah yang lebih spesifik. Untuk menghidupi tahun 2025 ini, persiapan kita adalah Tuhan mau minta kita supaya kita mempersiapkan hati kita dimurnikan dan dibersihkan dari ketidak bisa mengampuni atau ketidak bisa melupakan masalah yang melukai hati saudara. Itu makanya temanya bulan Januari adalah restoring your relationship. Nah, kalau saudara masuk tahun 2025 ini dengan grumble, dengan pengalaman pahit yang terus kau bawa, rasa sakit hati, masih beladi hatinya, masih berdarah-darah, masih luka, dan saudara masuk tahun 2025, saya berani mengatakan saudara akan tidak menikmati janji Tuhan. Itu sebabnya bulan Januari ini dan awal daripada tahun ini Tuhan mau berkata kepada kita, mari kita pulihkan hubungan kita. Nah, saudara tidak bisa mengampuni orang lain, ada hubungannya dengan kita tidak bisa menerima pengampunan dari Tuhan. Nah, ayat emas kita untuk bulan Januari terambil dari Markus 11 ayat 25. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin. Kok enggak ada amin? Saudara, pulihkan hati kita dulu. Restore our relationship dengan Tuhan terlebih dahulu. Nah, jikalau kita masih punya sakit hati, masih punya dendam, masih punya masalah, masih punya grumble dalam diri kita kepada seseorang, itu bisa menjadi bukti bahwa, maaf, walaupun ini bukan, saya nggak judge saudara, tapi ini bisa menjadi bukti bahwa
kita belum menerima pengampunan sepenuhnya dari Tuhan. Karena kalau kita merasa bahwa Tuhan sudah mengampuni semua dosa kita. Coba ya jawab pertanyaan saya. Dosa kita kepada Tuhan dibandingkan dosa orang yang menyakiti kita. Mana lebih banyak? Kok Tuhan? Bukan Tuhan, dosa kita kepada Tuhan. Sama dosa manusia orang lain kepada kita mana lebih banyak? Dosa kita kepada Tuhan, benar saya cuma dengarnya Tuhan. Sorry, dosa kita kepada Tuhan pasti jauh lebih banyak dibandingkan dosa atau kesalahan orang lain kepada kita. Nah perhatikan, kalau kita sudah bertobat, mengaku diri kita menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen, dosa kita sudah diampuni belum? Siapa yang bilang belum? Kalau saudara dosamu belum diampuni, maaf, saudara belum bisa jadi anak Tuhan. Saudara belum bisa jadi orang Kristen yang benar. Semua anak Tuhan yang mengatakan bahwa aku percaya Yesus Tuhan, dosa kita yang begitu bejibun, yang begitu banyak, yang begitu tidak terhitung, sudah Dia ampuni. Nah pada waktu Tuhan mengampuni dosa kita, stok pengampunan Tuhan dalam diri kita, tangkinya full tank. Nah orang yang bersalah kepada kita, mungkin mengambil dari reservoir tangki pengampunan kita, bisa 30%, bisa 50%, bisa 70%, tidak mungkin 100%, atau katakanlah oke, mungkin bisa 100%. Berarti balik modal, betul? Nangkep nggak? Saya jelaskan ini supaya saudara bisa mengerti dengan gamblang. Apa itu pengampunan yang sebenarnya? Nah, saudara akan berkata, nah itu Pak makanya stok pengampunan saya habiskan sudah habis 100%. But listen to me. Kalau saudara berhubungan intim dengan Tuhan terus menerus, stok pengampunan saudara tidak akan pernah kosong. Stok kasih saudara, stok kemurahan saudara, stok kebaikan saudara, itu akan selalu Tuhan fill up for free. Bukan cuma di McDonald yang fill up for free. Tapi kasih Tuhan, pengampunan Tuhan, reservoir tangki kita akan selalu di fill up sampai full tank. Sehingga tidak ada kata, tidak ada istilah orang yang menyakiti kita. Aku tidak bisa ngampuni karena stok pengampunanku udah habis. Saya suka guyon kepada orang, sorry Pak, saya bilang begini. Sorry ya, stok lama saya sudah habis. Stok pengampunan lama saya sudah habis. Tadi orang terakhir tuh udah ambil. Stok yang baru sudah inden tapi belum datang. Nah mungkin guyonan saya itu diaplikasikan dengan benar oleh orang-orang tertentu. Sehingga mereka berkata bahwa orang itu sangat menyakiti hatiku. Aku nggak bisa mengampuni dia. Aku nggak bisa. Darahku mendidih kalau jangankan ketemu dengan dia. Dengar namanya aja rasanya Saudara, sesungguhnya ada satu benang merah yang sangat tidak bisa diputuskan. Ada satu benang merah yang tidak bisa diputuskan antara pengampunan Tuhan kepada kita dan pengampunan kita kepada orang lain. Saudara bisa ikuti saya? Ngerti apa enggak? Bengong doang sih, enggak manggut, enggak jawab. Oke? Ada satu benang merah yang tidak terputuskan antara pengampunan Tuhan kepada kita dan pengampunan kita kepada orang lain. Nah, pengampunan ini adalah satu-satunya cara untuk memulihkan hubungan. Betul enggak? Kalau hubungan kita oke dan tidak ada masalah, ya tidak perlu pengampunan. Tapi
makanya bulan Januari ini adalah restoring relationship. Temanya adalah untuk supaya kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Hubungan kita sudah sangat baik dengan Tuhan. Karena saudara sudah jadi anak Tuhan. Saudara sudah menikmati penebusan, saudara sudah menikmati berkat, saudara sudah menikmati keindahan-keindahan yang Tuhan sediakan buat kita. Tetapi itu kan kita menerima. Nah pada waktu gilirannya kita memberi, kita seringnya menjadi pedit. Kita seringnya menjadi susah untuk memberi pengampunan kepada orang lain. Bahkan saya maju lebih jauh lagi, dengar baik-baik. Jangan nanti pulang protes sama saya. Pengampunan harus kita berikan sebelum orang yang bersalah kepada kita minta ampun. Loh Pak, enak banget ya. Dia udah nyakiti, gak dikasih tahu, gak disadarkan, kita ampuni. Saudara dengar baik-baik. Mengampuni tidak ada urusannya dengan orang yang menyakiti. Mengampuni urusannya kita dengan Tuhan. Nangkep gak ini? Nangkep gak ini? Pakai pengertian ini untuk saudara aplikasikan dalam hidupmu. Begitu saudara disakiti oleh seseorang, begitu saudara disinggung dan dilukai oleh seseorang, ya of course kita marah, ya of course kita merasa luka. Itu mah cengli. Tahu cengli? Itu mah lumrah. Itu mah reasonable. Nggak ada orang yang dilukai nggak sakit, nggak ada orang yang disilet nggak berdarah. Kita semua mengalami itu semuanya, walaupun kita punya Tuhan. Tetapi karena kita sudah punya tangki reservoir dari Tuhan yang penuh, maka dengan mudah kita akan berkata, oke, aku ampuni. Enaknya dia diampuni. Mestinya dia yang minta maaf. Dia sebelum datang bertobat minta ampun sama aku nggak akan ampuni. Nah saudara, yang bersalah kepada kita, kalau dia belum minta ampun, itu urusannya dia sama Tuhan. Ini dasarnya, pengertiannya. Karena kita semuanya sudah diampuni oleh Tuhan sedetil-detilnya, seburuk-buruknya. Sehingga kita tidak berhak untuk menahan pengampunan kepada orang lain. Nah, Yohanes berkata kepada kita begini. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah siapa? Yesus Kristus. Dia adalah anak domba Allah yang turun ke dunia. Oke, saya mau tanya, tolong jawab. Yesus turun ke dunia untuk mengampuni dosa kita. Kita sudah minta ampun atau belum? Siapa yang bilang aku sudah minta ampun baru Tuhan ampuni? Nanti saya tunjukkan ayatnya yang lain. Bahwa dia sudah mati buat kita sebelum kita bertobat. Sebelum kita mengenal dia Yesus Tuhan. Saudara, ini loh yang saya katakan actionnya Tuhan, juru selamat dunia, anak domba Allah yang menjadi tumbal, yang menjadi korban dari pengampunan untuk pemulihan hubungan kita dengan dia sudah menderita. Oke, next. Sekarang saya mau lihatkan kepada saudara. Waktu saudara mau mengampuni orang lain, sakit nggak? Sakit nggak? Sakit. Luka nggak? Luka. Harus ada harga yang dibayar untuk sebuah pemulihan. Yesus membayar harganya total, bukan cuma dengan luka secara fisik, bukan cuma luka secara mental. Ada banyak orang bilang luka fisik gak seberapa Pak, tapi luka mental ini, disakiti hati ini, sakitnya tuh Pak di sini. Ya banyak orang ngomong seperti itu. Kalau untuk yang seperti itu, saya mau ngomong begini saudara. Kalau saudara dimaki-maki orang, kalau saudara difitnah orang, perkataan kan,
Iya Pak, perkataan itu lebih menyakitkan daripada digampar. Siapa bilang coba digampar? Seringnya kan kita membuat istilah sendiri untuk membenarkan diri kita. Coba saudara digampar. Lebih sakit. Sakit dua-dua. Sakit hati, sakit badan, bener nggak? Tapi saya mau ambil satu kutipan. Orang dunia aja memberikan satu pepatah, satu proverb yang berkata gini. Stick and stone can break my bone, but word can never hurt me. Kita kalah dengan orang dunia yang belum punya Tuhan. Stick, bukan steak, stick. Kalau steak saya suka. Kalau stick and stone, tongkat atau kayu dan batu can break my bone, dapat mematahkan tulang-tulangku. But words, tapi perkataan, can never hurt me. Tidak mungkin melukai aku. Saudara dengar baik-baik, ini perkataan orang dunia loh. Tetapi anak Tuhan telinganya sangat tipis. Begitu diomongi, oh dia begini, udah langsung teng. Tensinya naik dari 110 menjadi 200. Mendidih. Terus rambutnya jegrig. Saudara, stick and stone can break my bone, but words can never hurt me. Kita belajar sesuatu dari orang dunia ini yang berkata bahwa perkataan, oke, saya sekarang ambil pendapat orang yang berkata, Pak, kata-kata itu lebih menyakitkan daripada tindakan. Oke, saya mau berkata begini, kalau kata-kata itu menyakitkan saudara, apa enggak Yesus sudah dikata-katai lebih dulu? Diludahi lebih dulu. Dihina, direndahkan lebih dulu. Saudara dengar baik-baik. Apapun penderitaan saudara, Yesus sudah tebus dan sudah pikul di kayu salib. Dia sudah berkorban begitu semuanya. Dia rela dipisahkan hubungannya dengan Bapa karena ada dosa. Di atas sorga di atas kayu salib dia berkata apa? Eli, Eli, lama sabachthani, itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya Eli, lama sabachthani, lama sabachthani. Eli itu berarti Bapakku, Allahku, 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 kenapa engkau meninggalkan aku? Dia ditinggalkan oleh Bapa karena dosa kita. Yang supaya kita bisa dipulihkan dengan Bapa lewat dia. Restoration of relationship hanya satu. Lewat korban. Lewat darah, lewat luka, lewat sakit. Lewat perasaan yang ditusuk. Lewat keadaan yang sangat tidak mengenakan buat saudara. Memang pihak yang mengampuni mengalami hal yang sangat tidak enak. Daripada pihak yang tidak meminta ampun atau yang melukai. Tetapi ntar kita akan bahas dari dua sisi. Dari pengalaman Raja Daud. Kita lihat. Tapi satu ayat lagi saya mau berikan kepada saudara. Apa yang Yesus lakukan buat kita dalam memulihkan hubungan. Ibrani 9 ayat 13-14 berkata. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita apa? Supaya kita apa? Supaya kita apa? Coba lihat saya. Kalau saudara tidak mengampuni orang yang bersalah kepada saudara, ibadah kita cacat di hadapan Tuhan. I raise my case. Ibadah kita cacat di hadapan Tuhan. Perpuluhan saudara sia-sia. Doa puasa saudara sia-sia.
Alkitab sendiri berkata kepada kita, mari kita hargai darah Yesus Kristus. Dan pengampunan itu benefit buat kita, bukan buat orang. Penting ini, saya pernah luka, sakit hati sampai mengalami, ya mungkin lebih dari 1 tahun lebih lah saya mengalami itu. Tapi saya sudah mengampuni. Saya sudah berdoa mengampuni. Tetapi saya belum berani, belum kuat ketemu orangnya. Saudara mengerti maksud saya? Pengampunan dan pemulihan hubungan itu dua hal yang berbeda. Tetapi tidak mungkin ada pemulihan hubungan tanpa pengampunan terlebih dahulu. Saya mengerti Alkitab, saya mengerti firman, setiap orang yang melukai saya jarang mengatakan, aduh aku sakit loh, aku luka loh, Tapi saya pernah sekali mengalami itu. Dan istri saya tahu persis apa yang terjadi. Sampai dia berkata, Pap sampai kapan kamu mau seperti ini? Saya bilang, sorry aku sudah mengampuni. Apa caranya saudara? Pengampunan di dalam doa. Saya sebut nama orang itu, saya bilang Tuhan aku mengampuni dia. Aku mengampuni dia. Setiap kali saya berdoa saya bilang saya mengampuni dia. Tapi mental saya, jiwa saya belum bisa, belum kuat untuk ketemu dengan dia. Karena kalau saya belum kuat, kalau ketemu dengan dia bisa saya semprot. Nangkep nggak? Kalau saya nyemprot orang, saya tidak melakukan firman Tuhan. Meskipun saya sudah berdoa mengampuni. Nangkep nggak maksud saya? Saudara-saudara yang mulutnya gampang nyemprot orang, apalagi keluar kata-kata kebun binatang, please minta Roh Kudus untuk ngerem itu. Minta Roh Kudus untuk ngerem itu. Nah, yang saya lakukan seperti ini. Saya bilang Tuhan saya mengampuni dia, sampai Tuhan itu betul-betul baik. Tuhan sangat baik, dia tahu bahwa hambanya ini lemah, masih luka, masih belum bisa bertemu, tapi sudah berusaha untuk mengampuni. Tidak dipertemukan dengan dia, baik di jalan, baik di mall, baik di mana, nggak ketemu. Kalau ketemu mungkin saya bisa menghindar atau muka saya dibuang. Ntar dipungut sama orang. Tapi jujur saya berkata ini di atas mimbar nggak ketemu. Itulah kebaikannya Tuhan. Sampai saya siap. Saya nggak tahu saya sudah siap. Tapi seseorang berkata orang itu mau ketemu dengan saya. Saya siap. Terima. Begitu ketemu, bukan langsung kamu ya, enggak. Saya langsung, halo, shalom, saya peluk dia. Saya berkata apa? Kamu membuat saya lebih rohani. Saudara, yang memberikan pengampunan lebih rohani daripada yang menerima pengampunan. Untuk kita bisa bersikap tidak melukai orang lain pada waktu kita dilukai, membutuhkan kasih Tuhan. Ya mungkin orang bilang, Pak itu nanti makan dalam. Mungkin makan dalam bisa. Tapi saya Pak bukan introvert, saya ekstrovert. Biasanya suka ceplak gitu loh. Nah saya nggak bicara masalah introvert atau ekstrovert. Apapun karakter saudara, Tuhan bisa kuasai. Amin. Satu-satunya cara untuk kita bisa berhubungan dengan Sang Bapa Sorgawi adalah dengan mengorbankan darah Sang Putra Sorgawi sebagai harga penebusan atas dosa semua umat manusia. Saudara, kalau engkau tidak bisa mengampuni orang lain, engkau sedang memandang darah Tuhan menjadi rendah dalam hidupmu. Tidak berarti, sangat berarti dalam hidupmu. Oke, sampai sini saya anggap saudara bisa mengerti pengampunan. Hanya karena Sang Putra Yesus Kristus sudah membayar kutuk dosa dengan darahnya yang kudus yang tercurah di atas kayu salib, maka kita bisa diberi pengampunan dan berhak memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa Sorgawi. Sehingga kita berdoa,
Bapa. Kita memanggil dia Bapa. Mengetahui dan mengalami penebusan dosa dengan harga yang sangat mahal yang Tuhan sudah lakukan bagi kita menjadi lebih mudah bagi kita untuk kita bisa mengampuni orang lain. Contoh, seperti saya katakan tadi, kalau saya punya tangki reservoir saya $1 miliar, ditipu $100.000, ya sudahlah. Nangkap nggak? Sudah ngerti maksud saya? Itu loh. Statement yang berikutnya apa nih? Itu apa sih ayatnya? Ibrani 9 ayat 13. Oke. Ini kan sudah kita baca tadi. Sekarang kita lihat ayat yang Amsal 20 ayat 24. Karena kita tidak pernah mengetahui dan memahami besarnya harga yang Tuhan bayar untuk memulihkan hubungannya dengan kita. Sehingga kita juga tidak bisa memberikan pengampunan untuk memulihkan hubungan kita dengan orang lain. Nah, saudara, kita belajar dari seorang raja yang sangat katanya paling bijaksana di dunia. Namanya Salomo. Untuk yang saya ambil contoh ada 2 sekarang, yaitu Salomo dan ayahnya Raja Daud. Salomo berkata dalam Amsal 20 ayat 24 berkata, langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Saudara sadari atau enggak? Saudara ada di gereja, ini karena Tuhan yang bawa. Tangkap enggak? Enggak Pak, karena memang saya mau. Iya, Tuhan yang gerakan saudara mau. Biasanya kan enggak ke gereja, bangunnya siang. Atau jalan-jalan lebih dulu kemana, enggak ke gereja. Tapi saudara bisa ada di gereja hari ini, itu karena Tuhan yang menggerakkan dan Tuhan yang menentukan langkah hidup kita. Amin. Salomo sudah memberikan kepada kita hikmatnya. Bagaimanakah kita dapat mengerti jalan hidup kita? Gak ada satupun manusia yang bisa mengerti. Termasuk Salomo berkata bagaimanakah kita bisa mengertinya? Satu-satunya cara kita bisa mengertinya adalah dengan cara mendekatkan diri kepada yang memberi kehidupan itu kepada kita. Salomo mengajarkan demikian. Ini pedoman yang saya akan anjurkan kepada saudara. Masuki tahun 2025 dengan pedoman yang ini. Amsal 3 ayat 5 sampai 10. Yuk kita baca 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah ia akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tips yang Salomo katakan kepada kita untuk memulai sesuatu langkah yang baru. Tahun 2025 ini langkah yang baru yang kita sendiri nggak tahu apa yang akan terjadi besok, akan terjadi minggu depan, bulan Februari, bulan Maret, April dan selanjutnya. Tetapi ada satu yang tahu. Bapa kita di surga. Tuhan yang kita sembah lewat Tuhan Yesus Kristus. Dia tahu. Saya membuat statement copy, gak tahu siapa yang memulai ini. Jangan peduli, jangan pusing dengan keadaan hari esok. Karena kita sudah ditunggu Tuhan di hari esok. Tangkap gak maksud saya? Kita tidak perlu tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tetapi kita perlu tahu siapa yang memegang hari esok. Amin. Bagi Tuhan tidak ada hari masa lalu, tidak ada masa depan. Dia selalu eternity dan saya sudah jelaskan minggu lalu, eternity adalah selalu dimensinya now. Karena faith dimensinya now. Nah, saudara percayalah Tuhan sudah ada di bulan Januari. Di akhir bulan Januari, di bulan akhir Februari, dan dia menuntun tangan saudara. Dia membawa kita kepadanya. Nah, ini yang saya mau anjurkan kepada kita. Salomo berkata,
Percayalah kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Coba lihat, ada beberapa keadaan yang sangat menggoncangkan. Saya sudah sebutkan minggu lalu, Jeju Air. Berapa korbannya? 179 orang. California, bukan rumah biasa. Rumah para bintang film termasuk Mel Gibson dan bintang-bintang film top yang jutaan, mungkin puluhan juta dolar. Habis dilalap oleh api. Hancur, mereka cuma bisa nangis bengong. Di Cina ada apa? Banjir, tsunami. Di England ada apa? Badai salju yang begitu luar biasa. Saudara, masuk tahun 2025, berita yang begitu mengentarkan. Bisa bergantung kepada pengertian saudara. Kalau saudara baru kena layoff tahun ini, tahun 2025 belum dapat kerjaan, percayalah Tuhan berikan pekerjaan yang lebih baik. Amin. Jangan bersandar kepada akalmu sendiri. Akuilah dia dalam lakumu, maka ia meluruskan jalanmu. Tuhan yang akan meluruskan jalan kita, bukan kita. Bukan usaha kita. Tetapi ada beberapa hal yang Salomo minta kita lakukan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itu maksudnya, takutlah akan Tuhan, ampunilah orang yang bersalah. Kalau saya boleh tambahkan, bayarlah perpuluhan, layanilah Tuhan, lakukan yang terbaik. Supaya Tuhan punya cara untuk kita bisa dituntun oleh Dia. Itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan segala hartamu. Nah, Salomo pun berkata yang sama. Muliakanlah Tuhan dengan segala hartamu adalah sangat-sangat baik. Untuk awal tahun saudara memberikan korban buah sulungkah atau korban apakah kepada Tuhan. Sehingga saudara mulai berkata, Tuhan aku dedikasikan tahun ini untuk memuliakan Tuhan. Aku persembahkan korban. Bukan cuma persembahan biasa, tapi korban yang menyakiti kita. Kalau korban tidak menyakiti, bukan korban namanya, pemberian. Korban selalu menyakiti. Ini yang saya anjurkan buat kita. Bukan karena gereja lagi kurang duit, bukan. Tetapi ini yang Salomo katakan, kalau engkau mau lumbung-lumbungmu dipenuhi, diisi penuh sampai melimpah. Kalau engkau ingin diberkati secara jasmani, secara materi, tabur materi. Kalau engkau ingin diberkati secara kejiwaan, tabur hal-hal yang kejiwaan, ampuni orang lain. Berbuat baik kepada orang lain, lakukan yang kebaikan. Sehingga Tuhan akan berkata, aku berhutang kepada kamu dan aku akan memberikan jalanmu jadi lurus. Tabur tuai itu ada, tetapi di luar tabur tuai ada anugerah, ada kasih karunia Tuhan yang berjanji bahwa separah apapun keadaanmu, Tuhan akan menyertai engkau. Amin. Tidak berhenti hanya pada tabur tuai, tapi ada kasih karunia, ada anugerah. Nah, tunda, ini saran Salomo untuk kita masuk tahun 2025. Tetapi ayahnya Salomo, siapa namanya? Raja Daud. Raja Daud adalah seorang raja yang sangat perkasa, yang sangat luar biasa, dan Alkitab menulis belum ada raja seperti Raja Daud. Dia sangat intim dengan Tuhan. Tabernakel Daud akan dipulihkan. Bahkan Tuhan berkata bahwa lewat Paulus bahwa Daud sangat dekat di hati Tuhan. Tetapi orang yang bergaul intim dengan Tuhan, dekat di hati Tuhan, bukan kebal dengan dosa. Saudara, lihat saya. Saya mau berkata begini. Kita bisa sangat bergaul intim dengan Tuhan. Kita sangat akrab dengan Tuhan. Tapi dalam waktu yang tidak lama, kita bisa jatuh dalam dosa. Kok bisa, Pak? Belajar dari Daud. Nah, kita lihat Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Tadi kan saya sudah janji, saya akan bahas dari dua raja, Salomo dan Daud. Mazmur 32 ayat 1 sampai 4 berkata demikian. Dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi.
Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Selah. Saudara, dari ayat pengakuan Daud ini, Daud menulis ini pada waktu dia berzina dengan Bathsheba. Dan dia membunuh panglima yang sangat setia kepada dia. Yang rela mati mengorbankan nyawanya daripada harus balik dan tidur dengan istrinya. Siapa? Uria. Nah, saudara lihat. Daud yang seperti ini hebatnya dengan Tuhan. Yang sangat perkasa membunuh Goliat dan sangat intim dengan Tuhan. Setiap kali bergerak tanya Tuhan. Tanya pakai baju efod lah, pakai baju gamis lah dan lain sebagainya. Tetapi dia jatuh dalam dosa. Ini satu bukti buat kita. Sehebat apapun iman kita, kita tidak kebal dari dosa. Nah, Daud berkata, berbahagialah orang diampuni pelanggarannya yang dosanya ditutupi. Kenapa ditutupi? Karena pada waktu itu darah Tuhan Yesus belum tercurah. Darah lembu binatang, pengampunan kita hanya menutupi dosa, bukan menghapus dosa. Nangkap pengertian ini? Hanya darah Yesus yang menghapus dosa. Tidak menutupi dosa. Tetapi darah binatang dan kita minta ampun dalam perjanjian lama. Dosa kita tidak dilihat oleh Bapa, yang dilihat adalah darah binatang. Nah itu. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Saudara perhatikan. Kalau saudara mau masuk tahun 2025 dengan keadaan baik dan berbahagia, jangan ada sesuatu yang ditutupi dalam hidupmu. Buka di hadapan Tuhan. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Coba lihat saya. Waktu kita berdosa, tetapi kita berlaku seolah-olah aku tidak berdosa. Enggak. Sebetulnya jiwa atau roh saudara tahu enggak bahwa saudara berdosa? Tahu. Rasa bersalah itu ada. Rasa enggak enak itu ada. Rasa kok gini ya, ada. Tapi kita teruskan. Kita teruskan. Kita teruskan. Kita hajar. Hajar aja terus kata Paulus. Tapi lihat apa yang terjadi. Di hadapan Tuhan kita berjiwa penipu. Wow. Are you with me? Tuhan yang berkata di hadapan Tuhan kamu menipu. Kamu menipu aku. Bisakah Tuhan ditipu? Enggak bisa. Tapi waktu saudara berdosa dan kita tidak mengakuinya dan kita tidak membereskannya, bahwa kita berdosa, kita sudah menipu Tuhan. Ayat 2, ayat 3. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Saudara perhatikan, waktu Daud berdosa, tidak mengakui dosanya, tidak membereskan dengan Tuhan, dia malah menyembunyikan dosanya. Berlagak tidak tahu. Apa yang terjadi? Daud menulis di sini, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu dan mengeluh sepanjang hari. Saudara perhatikan, waktu saudara melakukan sesuatu dan saudara tidak sadar itu dosa, tapi saudara teruskan, maka saudara akan hilang damai sejahtera. Saudara akan merasa sangat susah, saudara akan merasa sangat serba salah, saudara akan merasakan sesuatu yang kok nggak enak rasanya seperti ini gitu loh. Dan kalau kau teruskan, kau sembunyikan itu, maaf, saudara bisa mengidap penyakit sakit jiwa. Saudara bisa mengidap penyakit kanker, kepahitan, dosa yang terselubung, dosa yang tidak diakui. Di sini Daud berkata adalah ibarat sumsum yang menjadi kering. Saudara tahu sumsum menjadi kering? Itu adalah akibat penyakit kanker. Waktu anak saya kena kanker leukemia, yang diperiksa apanya? Sumsumnya. Untuk definitely bahwa dia kena kanker, sumsumnya. Dan kalau sumsumnya udah kena parah, tidak bisa diapa-apakan lagi, obat gak bisa. Harus ada sumsum transplantasi.
Profesional sudah berkata, Anda sebagai ayahnya, siapkan dirimu, nanti kita akan cek sumsummu bisa kita ambil untuk ditransplantkan ke Yosi. Cara pengobatan yang terhebat, yang pasti menyembuhkan adalah sumsum transplantasi. Nah, di sini Daud berkata, sumsumku kering. Kenapa? Karena dosa yang tidak diakui. Karena hubungan kita dengan Tuhan putus, maka kita menjadi kersang, maka kita menjadi tidak sejahtera, maka kita menjadi stres. Nakam kayak ini. Jangan sembunyikan dosamu. Terus kita lihat ayat yang kelima. Daud berkata apa di sini? Ayat yang kelima dikatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudara lihat, kalau saudara tidak membuat pengampunan kepada Tuhan, saudara tidak membuat cara pemulihan dengan minta ampun kepada Tuhan, bukan setan yang menekan saudara. Dosamu menekan saudara karena diizinkan oleh Tuhan. Tadi dikatakan dalam ayat yang ketiga, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang dan malam siapa? Tanganmu. Kita mundur satu. Sebab siang dan malam tanganmu menekan aku dengan berat. Saudara perhatikan, tangan Tuhan menekan orang yang hidupnya tidak mau membereskan hubungan dengan Tuhan. Betul? Tangan Tuhan sendiri yang menekan. Aku tekan supaya ini bukan kutukan. Oh, aku dikutuk Tuhan, nanti Tuhan hajar, Tuhan kutuk kamu puas. Tuhan tidak pernah mengutuk. Tetapi tangan Tuhan bekerja menekan kita untuk memberikan kita kesadaran. Dalam bahasa aslinya conviction, memberikan kita mengerti bahwa kita bersalah. Nah, tindakan tangan Tuhan menekan ini adalah tindakan lebih lanjut setelah Tuhan menegur lewat Roh Kudus, rasa bersalah, rasa nggak damai, rasa susah dan saudara terus hajar, maka tangan Tuhan menekan saudara dan maaf, saya sering katakan selain penyakit, bisa cancer, bisa juga dengar baik-baik. Apa yang saudara inginkan, apa yang saudara sangat sukai, itu yang biasanya dihajar oleh Tuhan. Kok Tuhan seperti itu jahat? Bukan jahat. Justru Tuhan mau berkata, ini kan yang kamu pegang, Tuhan tekan. Supaya kita sadar bahwa, aku salah. Sama dengan Daud. Saudara tahu apa yang terjadi dengan Daud waktu dia ditegur oleh Nabi Nathan? Anak hasil perjinahannya dengan Bathsheba, itu mati. Sakit keras sampai mati. Tuhan ambil dan Daud berpuasa. Daud berpuasa untuk supaya anaknya itu sehat. Karena dia sangat mencintai Bathsheba dan dia sangat mau nanti penerusnya adalah anak dari Bathsheba. Tapi Tuhan bilang no. Anak ini harus mati. Aku ambil. Tapi Daud berjanji. Tuhan berjanji kepada Daud. Aku akan ganti anaknya anak dosa. Bukan anak dosa, anaknya nggak berdosa. Anak ini adalah anak hasil dosa kamu. Jadi nggak bisa. Lalu Daud diberikan anak yang lain. Siapa namanya? Salomo. Bukan Absalom, bukan Abnon, bukan siapapun. Tetapi Salomo adalah anak dari Bathsheba. Yang akan mewarisi Raja Daud. Dan Tuhan sangat mencintai Daud. Dan tangan Tuhan menekan Daud sedemikian rupa. Saudara, kalau engkau sedang mengalami banyak hal yang merasa tidak cocok, tidak enak dan lain sebagainya. Bisa itu karena dosa, bisa itu karena kesalahan, bisa itu karena tidak mengampuni. Atau bisa karena memang tangan Tuhan sedang menekan engkau. Yang paling cilaka adalah karena tangan Tuhan menekan. Kalau tangan Tuhan yang menekan, siapa yang mau nolong? Kalau iblis yang menekan, minta ampun selesai urusannya, betul nggak? Kalau orang lain yang menekan, beres dengan Tuhan beres. Tapi kalau tangan Tuhan yang menekan, ya nggak ada cara lain. Cuman kita datang kepada Tuhan bereskan.
Seperti Daud dikatakan dalam ayat yang kelima tadi, bahwa dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Tuhan memulihkan hubungan dengan kita dengan mengampuni semua kesalahan kita. Amin. Lalu ayat 6 dan 7-nya berkata yang sama. 6 dan 7. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melandanya. Lihat, kalau tangan Tuhan melindungi saudara, masalah, bencana, persoalan apapun yang terjadi tidak akan menerpa hidup saudara. Tapi kalau seandainya itu terjadi pun, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Saya tidak berjanji bahwa kalau engkau hidup di dalam Tuhan, engkau tidak akan pernah kena masalah. Enggak, Alkitab tidak menjanjikan itu. Tetapi ada banyak persoalan-persoalan yang terjadi pada hidup orang yang tidak benar, tapi kepada hidup orang benar Tuhan meluputkannya. Itu ada sebagian janji Tuhan seperti itu. Nah, yang berikut. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Sudah perhatikan, waktu kita memulihkan hubungan dengan Tuhan, kita mohon ampun semua dosa-dosa kita dan kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Tuhan berjanji apa? Tuhan menjadi persembunyian bagi kita. Amin. Tuhan menjadi tempat perlindungan bagi kita. Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang memprotek kita dari seluruh bencana. Jadi jangan takut. Meskipun saya tadi yang bilang di awal bahwa banyak bencana terjadi. Tetapi Tuhan meluputkan kita. Tuhan menjamin kita untuk berjalan tahun 2025 dengan caranya Tuhan. Tapi mulai periksa hatimu. Ampuni orang-orang yang bersalah kepadamu. Dan berikan ibadah yang baik kepada Tuhan. Lalu ayat 8-11 Daud berkata seperti ini. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda dan bagal yang tidak berakal. Yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak mendekati aku. Banyak kesakitan diderita orang fasik. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan. Dan bersorak-sorailah hei orang-orang benar. Bersorak-sorailah orang-orang jujur. Saudara, ini yang saya katakan tadi. Tuhan berjanji untuk memberikan perlindungan kepada kita. Memberikan berkat kepada kita. Memberikan kelimpahan kepada kita. Kalau kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dengan mempersiapkan hati kita untuk mengampuni orang lain dan membersihkan hati kita dari ketamakan, ketidakjujuran kepada Tuhan, membayar pepuluhan, memberikan semua korban dan melakukan kehendak Tuhan, pelihara firman di dalam hidup kita dan lakukan kehendak Tuhan dalam diri kita. Maka Tuhan akan memberikan kita janjinya untuk dipenuhi. Pak, saya nggak bisa seperti itu. It's okay. Seberapa saudara bisa? Tweet. Karena Tuhan akan meluruskan selanjutnya. Tuhan tidak pernah memberikan kita, menuntut kita untuk melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan. Tuhan selalu mau berkata bahwa apa yang bisa kita lakukan. Ini ayatnya. Bukan statement saya tapi ada ayat 1 Korintus 10 ayat 13. Yuk kita baca. 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat ini sangat berbahaya buat orang pinter. Kenapa orang pinter? Karena orang pinter yang merasa dirinya pinter. Nah, orang pinter biasanya jidatnya gede. Betul? Dibilang orang pinter. Kalau yang belakangnya gundul,
dia pikir dia pinter. Kalau yang dari depan sampai ke belakang gundul, dia merasa dia pikir dia pinter. Itu namanya gunawan. Gundul tapi menawan. Ya, oke. Membuat saudara untuk tidak terlalu serius. Tapi di sini Tuhan berkata, bukan kau yang cari jalan keluar. Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Amin. Nah, orang pintar biasanya sangat sulit untuk menunggu Tuhan memberikan jalan keluar. Karena begitu ada masalah, begitu ada persoalan, dia langsung mikir, dia langsung cari jalan keluar. Misalnya gini-gini, kalau masalah duit jangan berdoa, cari bank. Cari financial institution. Kalau masalah ini, cari dokter. Kalau ini, bukan salah. Tetapi saya mau apakah kita mengutamakan Tuhan atau mengutamakan akal kita? Tidak salah minta pertolongan dari bank. Paling Tuhan bank bilang kredit. Iya kan, kalau kita lagi punya banyak utang. Tapi kita harus bayar. Tapi apakah Tuhan tidak bisa memberikan berkat? Sangat bisa. Nah, tapi masalahnya sekarang, setiap pencobaan yang terjadi dalam hidup kita, dengar baik-baik. Tuhan sudah ukur. Tidak akan melebihi kekuatanmu. Waduh Pak, bohong saya enggak kuat Pak. Saya enggak kuat Pak. Kuat. Kau pasti kuat. Tuhan sudah mengukurnya. Oh Bapak nggak pernah siapa bilang, ayo coba ngalami tempat duduk saya sama saudara. Saudara pernah nggak terima persoalan-persoalan hidup orang lain? Enggak kan? Paling cuma teman akrabmu yang ngerumpi, curhat. Tapi kalau jadi gembala hampir semua jemaat cari gembala pada waktu dia susah. Pada waktu dia butuh. Hanya sedikit orang yang cari gembala pada waktu dia lagi dalam keadaan keberkatan. Pak, yuk jalan-jalan ke Eropa sama saya. Nah, itu belum pernah ada. Tapi saya percaya akan ada. Ngarep.com. Tapi saudara lihat, Tuhan sudah mengukur. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu penuh dengan kasih. Dan dia tidak mengizinkan melampaui kekuatan kita. Dan pada waktu kita dibiarkan melalui percobaan, dia menyertai kita. Dia memberikan jalan keluar dan kuat untuk menanggungnya. Kita pasti kuat. Nah, janji. Kalau ada ayat yang ingin saya mau saudara ingat untuk tahun 2025, ini. Saudara boleh foto dan pegang ayat ini karena ayat ini indah sekali. Yuk kita baca dulu. 2, 3. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ayat 8, yuk dengan kuat. 1, 2, 3. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia sendiri tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Saudara, ini janji Tuhan yang luar biasa. Kalau kita bicara Immanuel, satu kata, kalau ini dijabarkan dengan benar, bukan dengan benar, dengan detail dan panjang lebar. Sebab Tuhan sendiri, dia yang akan apa? Berjalan di depanmu. Berjalan di depanmu itu artinya memberikan apa? Bukan guidance. Guide. Nangkep enggak? Tahu saudara bedanya guidance sama guide? Kalau guidance adalah map, arahan, pemberitahuan. Kemari. Tapi kalau ini Tuhan sendiri yang berjalan di depan kita artinya apa? Dia enggak ngomong, mari enggak. Dia tuntun kita, dia berjalan di depan kita. Artinya apa? Guide. Guide sama guidance itu berbeda. Saudara, orang yang suka salah walaupun sudah ada map lengkap, saya suka dimarahin, dicubit, bahkan enggak suka. Mumpung orangnya enggak ada. Saya sudah lihat map. Kadang-kadang antara mapnya belok kiri, antara yang belah sana. Saya suka belok lebih lama atau lebih duluan. Itu saya bilang, itu salah. Kalau diberi arahan, kita masih bisa salah.
Tapi kalau diberi guide kita nggak mungkin bisa salah. Nangkap nggak? Ini perbedaannya. Tuhan berjanji tahun 2025 dan selanjutnya. Dia tidak cuma bilang, ayo ikut aku kemari-kemari. Enggak. Dia bilang, akulah guide. Dia jalan sama kita. Setelah itu, apa yang dia janjikan? Setelah dia jalan sama kita, yang dia katakan apa? Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia cuma tidak jalan di depan, ikutin aku ya. Nanti kalau kamu nggak bisa ya salahmu, kalau kamu lemes ya sudah salahmu. Enggak. Tapi selain dia berjalan di depan, dia menyertai kita. Dengan kata lain, Pak capek, lemes, duduk dulu. Dia akan berkata oke. Dia menyertai kita, dia tahu kondisi kita. Dia tahu keadaan kita. Dia sendiri menyertai engkau. Dan yang ketiga jaminannya di sini apa? Dia tidak akan membiarkan engkau. Dia tidak bilang, kalau kita bilang, oh, Pak haus, ya ambil sendiri. Tidak demikian. Dia tidak membiarkan engkau. Aduh, dan tidak akan meninggalkan engkau. Loh, aku kan sudah jalan di depanmu. Lu gak bisa ngikutin, dasar goblok. Nah, bukan gitu. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Makanya saya bilang, kalau saudara mau ayat, peganglah ayat ini. Dia akan menjadi guide-mu. Dia akan berjalan bersama dengan engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dia berkata, jangan takut. Dan jangan patah hati. Wow. What an assurance. What an warranty dari Tuhan untuk berjalan bersama dengan dia. Kalau kita bilang Tuhan menyertai kita, kita cuma merasa ya itu kan janji Tuhan. Tapi sekarang ini pribadinya Tuhan sendiri. Yang akan menjadi guide buat kita, yang berjalan bersama kita, berjalan menuntun kita, dan peduli dengan keadaan kita, tidak membiarkan kita, dan tidak meninggalkan kita. Wow. Garanti tahun 2025, makanya Jehovah Jireh. Sekarang itu kan Pak, itu perjanjian lama waktu Musa masuk tanah perjanjian. Perjanjian baru gimana? Lebih kuat perjanjian baru. Paulus mengatakan seperti ini kepada kita. Ya ini Paulus berkata apa? Roma 8 ayat 37 sampai 39. Yuk kita baca kuat-kuat. 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh dia yang telah mengasihi kita. Stop. Saya mau tanya. Orang yang menang. Berarti kita mengalahkan betul. Kita berperang betul. Kita menghadapi sesuatu tantangan betul. Kita menghadapi musuh betul. Tidak ada orang yang menang yang tanpa mengalahkan musuh. Amin. Kita mengalahkan tantangan, mengalahkan persoalan, mengalahkan pekerjaan, bisnis, kesehatan, hubungan-hubungan. Kita kalahkan semuanya karena kita lebih daripada orang-orang yang menang. Tetapi bukan karena kekuatan kita. Bukan karena skill, kemampuan kita. Bukan karena puasa kita. Bukan karena doa kita. Tetapi karena Dia yang telah mengasihi kita. Ini poin yang sangat krusial. Kita kuat dan menang dalam tahun 2025 karena ada Dia. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Saudara, kalau saudara baca pelan-pelan, saya pernah menjelaskan ayat ini detail by word by word. Kalau sudah berkata bahwa baik penguasa setan, setan tidak bisa menggagalkan engkau. Dirimu sendiri pun tidak bisa menggagalkan engkau. Kenapa? Karena di sini berkata, baik aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat, baik pemerintah-pemerintah, baik keadaan sekarang maupun yang akan datang, saudara perhatikan, politik, keuangan, ekonomi, gempa bumi atau apapun, tidak ada yang bisa menghancurkan kita. Baik yang sekarang maupun yang akan datang. Sampai kapan?
39, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah atau sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Coba perhatikan saya. Waktu saya remaja saya sering dikasih tahu sama orang-orang yang rohani, hati-hati. Kamu hidup harus benar-benar jaga kekudusan, jaga kebenaran. Kalau kamu salah, iblis bisa menghancurkan masa depanmu, iblis bisa menghancurkan rencana Tuhan dalam dirimu. Sekarang saya mau tolak semua perkataan ini. Kalau iblis bisa menghancurkan rencana Tuhan dalam hidupmu, berarti iblis lebih berkuasa dari Tuhan. Betul? Baca ayat ini, tidak ada penguasa-penguasa di langit, di bumi, di bawah bumi, dimanapun. Yang sekarang yang akan datang, tidak ada satupun kekuasaan apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak ada. Saya sering berkata dulu bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak ada yang bisa menghancurkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kecuali dirimu sendiri. Sekarang saya ralat itu. Diri saya sendiri pun tidak bisa. Kenapa? Kalau saya sudah berhubungan dengan Tuhan. Tuhan cengkeram saya. Tuhan pegang saya. Seperti Daud tadi. Waktu Daud tidak memberikan dosanya. Tuhan tekan dia. Tuhan bicara lewat Nabi Nathan. Tuhan buat Daud bertobat dengan segala macam cara. Are you with me? Nah, waktu saya sudah habis, tapi saya cuma punya 2 slide lagi. Nah, slide ini yuk kita baca. 2, 3. Moment by moment I am kept in his love. Moment by moment I have life from the above. Looking to Jesus, till glory doth shine. Moment by moment, oh Lord, I am thine. Ini English zaman baheula. Ini orang yang nulisnya juga udah jadi tanah, udah jadi lumpung. Saudara, tapi statementnya dia sangat bagus sekali. Tiap saat aku dijaga oleh kasih-Nya Tuhan. Tiap saat aku hidup dari atas, dari kemuliaan Tuhan yang menyertai aku. Tiap saat Tuhan bersama dengan aku. Wow. Moment by moment I'm kept in His love. Moment by moment I have life from above. Hidup kita dari atas, bukan hidup kita dari pekerjaan kita. Bukan hidup kita dari orang tua, dari bisnis kita. Looking unto Jesus till glory doth shine. Melihat kepada Tuhan Yesus sampai kemuliaannya dinyatakan dalam hidup kita. Moment by moment, oh Lord, I am thine. Dari setiap saat kita adalah miliknya Tuhan. Yuk, terakhir, betul-betul ini terakhir. Ini yang saya mau kita pegang. 2, 3. Ia harus semakin besar. Tetapi aku semakin kecil. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita hidupi tahun 2025. Dengan hidup memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan memulihkan hubungan kita dengan sesama. Izinkan Tuhan melakukannya dalam kasih-Nya. Bapak, hamba sudah selesai untuk berbicara mengenai tema tahun bulan Januari ini. Engkau sudah memulihkan hubungan kami dengan Engkau. Dan biarlah kami pun boleh memulihkan hubungan kami dengan orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Yesus. Kalau ada dosa Tuhan, pagi ini kami minta Kau tunjukkan kepada kami. Supaya kami pun boleh membereskannya di hadapan Engkau. Di hadapan tubuh dan darah-Mu. Supaya kami boleh masuk tahun 2025 ini dengan hati yang tulus. Dengan hati yang kudus, dengan hati yang sudah dipersiapkan untuk memulai hubungan yang indah dengan Engkau. Moment by moment kami hidup di dalam Engkau. Moment by moment kami hanya melakukan kehendak-Mu. Moment by moment biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, layakkan kami untuk masuk tahun 2025 dan berjalan dan terus sampai penghujung tahun 2025 sampai selanjutnya. Nama-Mu dipermuliakan dalam pelayanan kami, dalam rumah tangga kami, dalam sekolah kami, dalam bisnis kami, dalam pergaulan kami, dimanapun kami berada. Kami hanya meninggikan nama-Mu. Dalam nama Yesus. Amin.